If you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Tunggu. Aku mau nanya dulu dong, kalian punya berapa step sih di skincare rutin kalian? Maybe 3, 5, 10 step? Sayangnya, itu semua percuma kalau kalian nggak pakai sunscreen. Hah? Kenapa sampai segitunya? Karena perlindungan dari matahari itu penting banget. UV rays itu bisa nyebabin banyak masalah kulit. Kalau UVA itu dia bisa bikin keriput, dark spot, pigmentation, terutama buat kalian yang punya masalah sama bekas jerawat nggak hilang-hilang udah lama banget. Matahari bisa bikin makin parah. Nah kalau UVB itu dia bisa bikin potensi skin cancer. That's why sekarang skincare company udah ngeluarin banyak banget varian sunscreen dari mulai SPF 30 dan seterusnya. Ada yang physical, ada yang chemical sunscreen. Duh, banyak banget ya pilihannya. Harus pilih yang kayak gimana sih? Sebenarnya both physical sama chemical sunscreen itu dia sama-sama punya proteksi dari matahari ya. Yang membedakan itu cuma filtersnya aja yang digunakan. Kalau misalnya yang physical sunscreen itu dia pakainya zinc oxide sama titanium dioxide. Kalau chemical sunscreen ya selain dua itu tadi. Bahkan ada juga yang hybrid. Jadi di dalam satu sunscreen itu ada physical filter sama chemical filters. Jadi yang lebih oke yang mana nih? Podo wae, sama aja. Yang penting sunscreen yang paling bagus itu adalah yang kalian pakai dan kalian reapply setiap 2-3 jam sekali. Oke, sekarang udah tahu ya betapa pentingnya sunscreen. Kita lanjut bahas soal reapply. Kenapa sih harus reapply? Bikin repot aja deh. Karena mau pakai SPF 50 kek, 100 kek, efektivitas dari sunscreen ini menurun setiap kurang lebih 3 jam. Gara-garanya apa? Bisa karena udara, polusi, atau kegesek. Bisa juga kalau misalnya yang muslim kan ambil air wudhu itu kebilas ya. Jadi supaya kulitnya benar-benar terproteksi, ya jawabannya reapply. Memang ada beberapa pengecualian untuk reapply ya. Ini aku dapetin infonya dari Lab Muffin Beauty Science. Kalau kalian mau baca juga, aku taruh linknya di description box video ini. Selama nerapin rules ini, kulit aku benar-benar terjaga. Gak ada dark spot, bekas jerawat juga cepet banget recovery-nya. Misalnya nih ya, aktivitas hari Senin, aku udah tahu kalau misalnya aku bakalan indoor aja seharian. Nggak keluar rumah dan sebisa mungkin menghindar dari paparan langsung sinar matahari. Istilahnya ngejauh dari jendela gitu lah ya. Kalau kondisinya kayak gini, aku tidak reapply. Lanjut besoknya nih ya, hari Selasa misalnya. Aku udah tahu kegiatan aku bakalan keluar rumah. Di dalam mobil sih, tapi tetap kena paparan sinar matahari dari kaca jendela mobil. Karena FGI sinar UVA itu tetap bisa nembus kaca jendela. Jadi aku bakalan reapply 1 kali aja di jam 1 siang. Karena pertama kali aku apply sunscreen itu di jam 10 pagi. Jadi 3 jam kemudiannya adalah jam 1 siang. Dan biasanya kalau keluar rumah kita makeup dong kondisinya. Cara reapply-nya bisa pakai cushion atau pakai beauty blender yang masih bersih. Abis itu ditap-tap aja sunscreen-nya sampai ngeblend supaya makeupnya nggak geser. Nah, besoknya lagi nih ya, hari Rabu misalnya. Aku udah tahu nih, hari ini aku bakalan aktivitas full outdoor. Dari pagi sampai sore. Ya, ini udah mutlak, nggak ada alasan aku bakalan reapply sunscreen setiap 2 jam sekali. Sebelum aku bahas sunscreen rekomendasiku yang baru aja aku coba belakangan ini, kalian tahu gak sih di TikTok tuh lagi rame banget yang ngebahas soal kandungan sunscreen yang berbahaya bisa bikin kanker. Kita tuh tujuannya pakai sunscreen buat bikin kulitnya sehat, terlindungi dari matahari. Nggak taunya malah sunscreennya itu sendiri yang bikin penyakit, apalagi penyakitnya adalah kanker. Bahan berbahaya yang bisa berpotensi bikin kanker itu namanya benzin. Dan baru-baru ini nih ada farmasi yang nemuin beberapa sunscreen yang terkontaminasi sama benzin ini. Tunggu dulu, ini bukan artinya skincare company itu jahat ya asal masukin benzin ke dalam produk, tapi mereka tuh terkontaminasi. Jadi nggak ada yang tahu juga. Berdasarkan rangkuman datanya, mostly yang terkontaminasi itu adalah sunscreen yang berbentuk spray. Terus setelah dengar berita ini, apakah kita harus stop pakai sunscreen? No, of course not. Karena sebetulnya benzin itu ada di mana-mana di sekitar kita, di udara, makanan, minuman, dan lain-lain. Dan itu nggak bisa dihindari secara total dong, tapi bisa dikurangin resikonya. Dengan cara apa? Ya misalnya kurangin makan junk food. Intinya nih, benzin itu berbahaya kalau kita kenanya terlalu banyak. Correct me if I'm wrong, tapi analoginya mirip nih sama paraben atau pengawet. Pengawet berbahaya nggak? Iya, kalau banyak. Tapi kita konsumsi nggak? Konsumsi.
dengan batas wajar. So, kalau mau reach a healthy lifestyle, bukan sunscreen yang dikurangin, tapi junk foodnya atau asap rokoknya. Alright, sunscreen itu penting. 365 hari dipakai, mau hujan, mendung, petir, apalagi terik. This one is my highly recommendation from Carasun SPF 45 PA++++. Nih ya, asal kalian tahu, kulit aku tuh rese bin ribet banget sama pencarian sunscreen. Jadi kalau ada sunscreen yang cocok di kulit aku yang banyak mau ini, harusnya dia aman buat kulit kebanyakan orang. Aku udah pakai ini cukup lama dan aku yakin ini waktu yang pas untuk aku mereview. Baiklah Carasun, sudah siap kami kulik mulai dari packagingnya, teksturnya, ingredientsnya, sampai personal experience pemakaian di kulit aku. Right, packaging. Dia punya two types of packaging ya. Ada yang tube 30 ml dan yang saset ini 8 ml. I think it's smart ya, dia nyediain packaging yang saset kayak gini buat kalian yang baru mau coba. Instead of kalian harus cari-cari yang share in jar, kurang higienis ya. Mendingan beli aja yang mini size kayak gini. Aku sendiri beli dua-duanya ini dengan tujuan yang saset untuk reapply, jadi biar gampang dibawa kemana-mana. Bisa nyelip di tas juga. And buat yang ukuran 30 ml ini, untuk sunscreen mungkin cukup, but I still hope that Carasun will release packaging yang mungkin 50 atau 60 ml lah. Texture wise, dia punya claim cloud-like texture, yang berarti teksturnya tuh katanya mirip sama awan. Tapi aku nggak tahu ya, belum pernah pegang awan, kayak gimana teksturnya. Mungkin seperti whipped cream. Yang jelas first impression aku nih ya, jujur, waduh kok tobel gini. Tapi ternyata pas sekali di blend, set gitu, ringan banget dan tipis banget, ngakak. Buat finishnya dia nggak ada white cast sama sekali ya. Dan kalau di kulit aku yang oily, acne-prone, combination sensitive skin ini, berasanya semi-matte gitu finishnya. Jadi di bagian hidung ini, di bagian T-zone yang banyak minyaknya itu, dia tetap ada lah minyak. Kalau misalnya mau bener-bener matte, harus di set lagi pakai translucent powder. Nah itu baru tuh dapet totally matte finish. Aku senang banget sih nemu texture yang kayak gini, karena bener-bener susah banget nemu yang klop. Kalau abis pakai ini dipegang, kulit aku tuh kayak rasanya abis pakai primer, lembut gitu. Buat ingredientsnya, dia ini chemical sunscreen ya. Jadi UV filtersnya selain daripada titanium dioxide dan zinc oxide, sama sekali bukan pakai UV filters yang diduga terkontaminasi oleh benzin, so you don't have to worry about it. Dia punya SPF 45, ini udah cukup banget buat iklim tropis, yang artinya proteksinya 97,8% terhadap UVB, dan PA++++, ada 4 plusnya, ini udah proteksi maksimal terhadap UVA. Nggak usah diraguin lagi lah buat UV protectionnya, apalagi kalau misalnya kalian rajin reapply. Dan yang bikin aku makin impress sama ini local product, dia fragrance free juga, jadi buat kalian yang kulitnya sensitif sama fragrance, dia aman ya. My personal experience pakai sunscreen ini buat sehari-hari, walaupun SPF-nya tinggi, tetap nyaman banget dipakainya. Tapi saran aku kalian pakai ini 30 menit sebelum keluar, supaya dia bener-bener ngeset dan nggak keburu luntur kena keringet. Yang paling berasa itu adalah protectionnya dia ya. Aku sengaja ngetes dia di bawah terik sinar matahari jam 12 siang. Kulit aku yang rewel ini sama sekali nggak merah. Bener-bener sesuai sama judulnya, Solar Smart UV Protector. Kekurangannya beberapa kali nih ya, aku pakai di daerah mata itu sempet perih, tapi memang sebentar doang sih pas baru apply. Kalau udah lama gitu dia udah nggak perih lagi. Saran aku nih ya, kalau mata kalian rada sensitif, cara apply-nya tuh gently aja, relax gitu, bikin matanya relax. Jangan terlalu di-push dan jangan juga langsung buka mata. Tunggu dia a little bit ngeset dulu, baru abis itu buka mata. Tapi lain cerita ya, kalau kulit mata kalian bener-bener sensitif banget parah, ya jangan di-apply ke daerah mata. Kalian cukup pakai sunglasses aja buat ngelindungin dari sinar matahari yang paparannya langsung gitu. So far, ini sunscreen cocok banget di kulit aku, mulai dari teksturnya, ingredientsnya, sampai harganya. Astaga, dia affordable banget. Suka nih gue yang gini-gini, cocok di kulit, pas di kantong. Bayangin, masa yang saset ini cuma kayak 15 ribuan, terus yang tube ini kayak 60 ribuan. Ini baru nih brand lokal yang mendukung kita buat pakai sunscreen tanpa menguras saldo ATM. By the way, aku belinya di Sociola. Aku taruh linknya di description box, so don't forget to check it out. But actually dia udah ada juga sih di mana-mana, jadi nggak susah kok dicarinya. So ya, terima kasih udah nonton video ini. Kamu boleh komen komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye bye.